Hey yo, what's up guys, welcome back. So hari ini kita bakal mereview Lego lagi ya. Buat kalian semua yang udah nonton video ini, dimana gue memamerkan Lego-Lego yang baru aja gue beli pas awal tahun. Ya sudah guys, kita hari ini akan merakit. Ini dia Lego 80106 Story of Nyan. Jadi ini adalah line atau tema Lego yang sudah ada semenjak tahun 2019. Jadi ini line untuk kayak Chinese Festival New Year gitu ya. Kalau di Indonesia orang bilang Xinjia lah. Dari yang gue pelajari dan gue amati dari set-set pendahulunya, set-set yang Xinjiaan ini, itu semua harganya naik-naik semua guys. Dan kemungkinan besar ini nanti harga bakal naik juga. Jadi ya nggak bakal gue simpen. Ini bakal gue buka dan bakal gue rakit untuk kalian semua. Makanya buat kalian semua yang belum kasih like video ini, kasih like dulu. Dan di subscribe kalau misalnya kalian belum subscribe. Karena kalau misalnya kalian belum subscribe, kalian akan menginjak Lego malam ini. Kan sakit banget tuh ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja lihat ke kemasannya. Oke guys, jadi ini dia box art atau kemasan dari Lego set 80106 The Story of Nyan. Jadi ini adalah set spesial yang diperuntukkan untuk merayakan Chinese New Year. Nah, kalian bisa lihat juga di atas itu ada The Spring Festival, Chinese Festival Special Edition di situ ya. Lalu ini kemasannya benar-benar festive banget. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena ada kembang apinya, lalu ada awan-awan kinton di sini. Lalu di sini ada ilustrasi sekilas dari setnya. Di sampingnya seperti ini, samping yang satunya lagi seperti ini guys. Untuk bagian atasnya kita bisa lihat ada minifigur yang kita dapatkan. Lalu di bawahnya seperti ini, kosong. Bagian belakangnya, nah ini banyak sekali detail-detail yang bisa kita lihat ya. Ada orang tuanya. Terus ada barongsainya. By the way, set ini memiliki 1037 pieces. So, langsung aja kita buka dan kita lihat isinya seperti apa. Ini guys, untungnya gue bersyukur ini boxnya udah model baru guys. Jadi tinggal kita cutter, kita potong ini selotipnya. Terus kita bisa simpen boxnya dalam keadaan utuh. Well, untungnya sekarang nggak perlu ya. Langsung aja kita buka. Ini benar-benar segel ya. Ini kita bukanya nih. Oke. Kalian dengarkan suara itu geras banget ya. Oke, sekarang kita bakal keluarkan dan kita bakal lihat kira-kira seperti apa isinya. Ngeliat guys ya. Tuh. Banyak banget pecahannya. So, kita mulai ke yang pertama. Kita punya bag 3. Lalu ini plat-plat putih ya. Ini plat untuk base plate-nya gitu. Lalu kita punya bag 4. Terus ini banyak banget. Ini bag 6. Bag 6 guys ya. Main-main juga. Ini baru bag 8. Lalu ini ada pecahan-pecahan api. Ini bag 7. Ini instruction manualnya gede banget guys ya. Oke, sekarang kita punya bag 2. Lalu bag 5. Ya. Ini bag 1. Sisanya kosong guys ya. Sekarang gua akan ubah mode kameranya dan kita akan masuk ke time lapse. Let's go. Oke guys, jadi ini dia untuk Lego Xinjia-nya ya. Lego set ini menceritakan tentang sebuah cerita yang sudah diketahui oleh banyak orang sepertinya ya. Jujur guys, gue sendiri baru tahu karena kemarin gue baru research tentang set ini. Dan jarang-jarang loh guys ya, ada sebuah Lego set yang memiliki arti yang benar-benar dalam lah pokoknya untuk setnya ya. Soalnya sebelum-sebelumnya untuk set-set yang Xinjiaan begini atau tahun baru Chinese, mereka itu nggak ada backstory-nya sama sekali. Mereka nggak ada dongengnya sama sekali ya. Kayak contohnya yang Dragon Boat. Nah, Dragon Boat itu perahu naga, ya gitu doang. Terus ada yang pertunjukan barongsai. Nah, gitu doang guys.
Lalu ada makan malam keluarga. Itu set Chinese New Year yang paling pertama. Dan guys, jujur set ini lumayan mengasihkan untuk dibangun. Kenapa? Karena banyak sekali elemen-elemen atau kejutan menarik di set ini ya guys ya. Contohnya kembang apinya. Lalu ini guys, bangunan ini. Terus ada lampion dan di balik sini ada sayuran-sayuran. Set ini terdiri dari bangunan. Lalu kita juga punya siniannya ya. Set ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 minifigure dan 1 boneka salju. Oke, pertama kita akan lihat ke minifigure yang ini. Oke, jadi ini dia minifigure pertama kita. Kita punya seorang pria. Jadi dia ini adalah seorang pekerja ya mungkin. Soalnya dia itu bawa tas. Gue nggak tahu dia ini sebenarnya siapa ya, mungkin ayah dari keluarga bahagia ini. Dia memakai baju merah dan bajunya ini baju hypebeast kayaknya guys ya, soalnya detailnya itu sangat bagus sekali. Enggak guys, gue bercanda, ini baju koko untuk koko-koko Cina ya. Celananya ini polos, celana warna biru doang, dan ini mungkin gue bakal copot dulu tasnya. Ini dia untuk tasnya, cukup standar ya. Warnanya itu warna pasir, keren banget ya printnya. Lalu bagian belakangnya kalian bisa lihat, wow. Jadi ini ada kayak lambang dari sinian ya. Ini ternyata ada hoodie-nya juga guys ya, ada kapucongnya. Ini face print pertama dia, jadi dia lagi happy. Lalu kita copot rambutnya, ini rambut standar doang ya. Di baliknya seperti ini. Wow, dan ternyata nggak ada double face printnya. Mohon maaf guys ya, kalian pasti nungguin. Oke guys, yang kedua kita punya anak perempuan di sini. Anak perempuan ini mengenakan sebuah kacamata berwarna merah dan dia punya jerawat-jerawat kecil ya, kayak freckles gitu di pipinya. Entah kenapa guys, untuk baju-baju minifigures di set ini itu semua bagus-bagus ya. Bener-bener pas banget sama suasana Imlek atau tahun baru Chinese. Iya, kenapa gua nggak nyebutin Imlek dari awal ya? Ini potongan rambutnya ngingetin gue sama Changchuters ya. Kita lihat bagian belakangnya seperti ini. Jadi ini keren banget printannya ya. Walau nggak sebadai yang tadi, tapi ini printannya tetap aja guys ya. Bener-bener melambangkan baju-baju khas Imlek. Dan ini baju untuk anak-anak berarti ya. Baju untuk ciwiks gitu. Dan apakah dia punya double face print? Dan ternyata dia nggak punya guys. Yang ketiga kita punya bocil. Dan ini adalah bocah laki-laki ya. Yang tadi kan perempuan bocahnya, sekarang ini bocah laki-laki. Dia mengenakan sebuah topi kupluk di sini warna biru. Dan kalau misalnya kita cabut, dia jadi botak. Hore. By the way, ini sumpah guys, mukanya bener-bener nyolot banget ya, entah kenapa. Dan kita lihat apakah dia punya double face print atau tidak. Dan ternyata dia punya guys. Ini mukanya lagi kayak kayak kaget gitu. Lalu ini mukanya dia lagi seneng ya. Mungkin itu ekspresi dia kaget pas dia ngeliat Sinian kali. Soalnya Sinian ini kayak makhluk siluman singa raksasa yang memangsa anak-anak dan hewan ternak. Jadi ya berbahaya ya. Dia juga mendapatkan sebuah snowball ya, atau bola salju di sini. Ini bola salju cukup standar. Jadi ini bisa dipegang sama para minifigure ya. Sekarang kita akan lihat ke bagian belakangnya. Wow, kalian bisa lihat ya. Ini bajunya kayaknya sama ya. Gue baru sadar juga guys. Sumpah gue baru sadar. Bentar ya, kita bakal lihat nih bajunya apakah sama atau tidak. Sama ya. Ini bajunya sama-sama baju Antinian mungkin. Ini dia minifigure yang keempat. Kita punya kakek legend. Jadi si kakek legend ini memegang sebuah ember. Ember berisi air. Dan kalau misalnya ember ini kita tumpahkan airnya. Selain ember berisi air, dia juga memegang sebuah spons. Jadi ini adalah spons yang akan dia gunakan untuk mengelap pinggiran-pinggiran rumahnya. Menarik sekali ya. Sekarang kita bakal copot dulu aksesorisnya, lalu kita akan lihat detail si kakek legend ini ya. Untuk si kakek kita bisa lihat beliau sedang mengenakan sebuah kacamata hitam. Dan ini rambutnya udah ubanan, menandakan kalau dia itu sudah berumur ya. Nah guys, dia mengenakan baju merah, namun dia dobelin lagi pakai rompi ya, rompi wall. Dan kalian lihat guys, di kantong rompi wallnya ada apaan? Ada angpau. Wow. Nah, di bagian belakangnya seperti ini ada perintan lagi yang menunjukkan bahwa ia sedang mengenakan sebuah rompi wall. Dan kita lihat apakah dia punya double face print. Dan dia nggak punya. Jadi botak ya. Sekarang guys, kita punya minifigure yang kelima. Di sini ada nenek-nenek atau encim-encim ya. Dan si nenek ini sedang menyerok salju sepertinya, karena ini musim salju ya. Jadi ini dia dapat skop, dan skop ini pecahan yang udah lumayan lumrah lah ya, udah sering banget gua lihat. Bila kita lihat dari wajahnya, si nenek ini merupakan seseorang yang sangat-sangat ramah. Di kepalanya kita memiliki sebuah hairpiece, dan hairpiece ini sebenarnya udah sering juga gue lihat.
Untuk minifigure collectible series juga sering banget keluar. Lalu kita bisa lihat guys, untuk desain dari bajunya ya, baju Imleknya ini bener-bener cocok banget untuk seorang nenek-nenek. Kalian lihat warna kalemnya ya, bukan warna merah terang tapi kayak warna yang lebih soothing, lebih kalem dan lebih cocok lah ya, lebih netral gitu. Tapi tetap aja guys, detail dari baju ini nggak bisa dilawan ya, kembang-kembang itu bagus banget. Kita lihat bagian belakangnya seperti ini guys, lebih banyak kembang-kembang. Oke, sekarang kita lihat apakah si nenek punya double face print atau tidak. Dan jawabannya si nenek punya. Ini muka santai dan ini muka ramah. Ya gitulah pokoknya. Dan guys, ini dia minifigure terakhir untuk set Story of Nyan. Kita punya maskot tahun kerbau. Sebenarnya guys, kalau di dongengnya, yang ngusir si Nyan ini bukanlah orang pakai kostum kerbau seperti ini, bukan. Tetapi orang yang ngusir si Nyan adalah seorang pengemis ya, seorang pengemis tua. Dan kebetulan si pengemis tua ini tahu caranya untuk mengusir makhluk-makhluk roh halus seperti Nyan. Sang pengemis menempatkan banyak sekali ornamen berwarna merah di depan rumah seseorang yang menolong dia ya. Lebih tepatnya seorang nenek tua yang menolong dia. Awalnya si Nyan udah ketakutan guys, tetapi si Nyan memberanikan diri. Lalu dari pintu rumah sang nenek tiba-tiba keluar yang namanya petasan. Petasan yang meledak-meledak itu, dan itu lumayan menakutkan guys ya, apalagi untuk hewan-hewan, apalagi makhluk halus. Dan semenjak kejadian itu, Nyan yang seawalnya menjadi sebuah ancaman, pada akhirnya semua orang gak ada yang peduli dengan si Nyan, karena Nyan ini takut banget sama yang namanya petasan. Maka dari itu guys, setiap Imlek, setiap tahun baru Chinese, orang-orang memakai baju merah lalu mereka membakar petasan. Oke, kalau gitu kita bisa lihat guys ya, karena tadi kalian sudah gue ceritain ya, kalian udah gue ceritain tentang dongengnya. Kalian pasti udah tahu kenapa minifigure yang satu ini memegang sebuah petasan ya, tongkat petasan. Jadi dia ini adalah orang yang nantinya bakal mengusir si Nyan atau menjinakkan si Nyan lah bisa dibilang. Ini tongkatnya bener-bener panjang banget guys ya. Oke, kita copot dulu ini tongkatnya, lalu kita akan lihat ke helm kerbau ini. Headpiece-nya bagus sekali guys ya. Dan karena headpiece ini guys, minifigure eksklusif Year of Ox ini sangat-sangat berharga. Karena harganya sudah melangit ya, sudah meroket. Dan banyak sekali orang-orang yang ingin berburu set ini. Atau lebih tepatnya berburu minifigurnya aja. Soalnya banyak sekali orang-orang yang mengumpulkan maskot-maskot ya. Contohnya kayak Lizard Guy yang gue punya, terus Chicken Guy. Kita lihat dari ornamen bajunya, ini beda guys ya. Dia ini berbeda dari yang lain. Kalau yang si bapak sama yang anak kan sama. Dan guys, kenapa gue bilang ini merupakan minifigure maskot yang sangat layak untuk diburu? Karena kalian bisa lihat guys, dia itu bukan cuma torsonya yang di print, tapi kakinya juga di print. Jadi printnya itu nyambung dari torso sampai ke leg. Lalu kita lihat bagian belakangnya guys, seperti ini ya. Sayang sekali kagak ada side print, kagak ada back print juga untuk kakinya. Tetapi guys, untuk torsonya kita juga punya printan lagi ya di belakangnya. Keren banget jadi guys, ini bener-bener eksklusif, bener-bener bagus sekali. Kita buka dulu. Nah, kalian bisa lihat mukanya happy. Sedangkan kita lihat di belakangnya guys, ada double side print untuk headpiece-nya. Hai, ya muka-muka songong gitu. Dan ini muka happy. Oke guys, sekarang kita akan lihat ke bangunannya. Jadi ini adalah bangunan tua ya, bisa dibilang ya, bangunan model tua yang biasa kalian lihat atau temui di perkampungan atau perdesaan di Cina. Karena guys, kalau misalnya kalian lihat jendelanya ya kalian lihat itu deh, itu udah mencirikan Chinese ya, sangat Chinese sekali. Ketika kalian memperhatikan tembok-temboknya juga ya, tembok-tembok batanya, lalu kalian melihat pintunya berwarna merah, lalu di situ ada knop pintu berwarna emas, dan di pintu itu juga ditempelin gambar-gambar. Itu gambar dewa ya, tapi gue nggak tahu itu gambar dewa atau penjaga yang mana guys. Soalnya jujur mohon maaf, gue kurang tahu. Kalau misalnya ada yang tahu silahkan tolong di komentar aja di kolom section di bawah. Ini pecahan lampionnya bagus banget. Jadi kalau misalnya kita geser atau kita tiup-tiup gitu, itu bakal goyang guys. Menarik sekali guys ya, pecahan-pecahan lampion seperti ini. Ini bagus banget sih guys, sumpah ya. Gue nggak tahu guys itu di atas pintunya tulisannya apa. Lalu di tiang kiri kanan juga ada tulisan, tapi gue bener-bener nggak tahu guys itu apaan ya. Ya sudahlah guys, nggak terlalu penting. Yang penting cuma satu. Itu guys ya, tulisan-tulisan di atas pintu, di tiang kiri dan di tiang kanan itu semua adalah printed
pieces. Oh ya, by the way, untuk gambar dewanya itu mereka bukan printed, melainkan mereka adalah stiker. Satu-satunya stiker di set ini. Kalian perhatikan genteng-gentengnya guys ya. Genteng-genteng ini bener-bener bagus banget. Pas nge-buildnya itu agak susah ya, soalnya gentengnya terbuat dari pecahan-pecahan ingot atau bisa dibilang batangan emas, tapi ini warnanya bukan emas, melainkan ini warnanya warna abu-abu ya. Karena ini sedang bersalju, makanya kita bisa lihat di atas gentengnya ada tumpukan salju. Di kanan dan di kiri kita bisa lihat ada es-es yang membeku ya, es-es tajam seperti itu. Dan es ini terbuat dari tanduk unicorn. Di kiri bangunannya kita bisa lihat ada tangga yang digunakan oleh si kakek. Jadi si kakek itu nanti bakal memanjat tangganya, lalu dia akan ngelap-ngelap jendela. Nah guys, di samping tangganya kalian mungkin kurang bisa lihat soalnya ketutupan sama boneka salju. Sekarang boneka saljunya bakal gue cabut dulu. Nah, kalian bisa lihat guys ya, di situ ada sayuran. Tapi ini bukan sembarang sayuran guys ya. Ini mungkin bakcoy atau gue nggak tahu, mungkin ini tanaman liar ya. Awalnya gue juga bingung guys. Ternyata ya setelah gue inget-inget lagi, ini merupakan pecahan kain pel. Ya, pecahan kain pel yang dicetak dalam warna hijau. Warna hijau ini ya, hijau mentol. Gue bener-bener gak bisa mikir kenapa ujung kain pel bisa jadi tanaman seperti ini. Dan it works. Selain itu ya, selain sayurannya, kalau misalnya kita lihat di depan situ ada api-api. Ini bisa muter, lalu di sini ada api-apian, ini bisa muter juga. Jadi ini ceritanya ini ada pojok kembang api ya. Jadi keranjang ini berisikan, nah ini dia kembang api mercon. Jadi kalau misalnya ini dibakar, seperti itu suaranya. Mungkin gue harus apply ke film-film kali ya, ke agensi ya. Soalnya gue itu jago banget bikin sound effect dengan mulut gue. Tolong komentar di bawah guys penilaian kalian tentang sound effect yang gue buat tadi, sound effect mercon. By the way, ini dia tampilan lebih jelas untuk depannya ya. Sekarang di sisi sini kita bisa lihat ada batu-batu yang tertutup oleh salju. Lalu ada pohon. Ini pohon yang sudah kena es. Lalu di situ juga ada pohon yang kena es juga. Dan ini entah kenapa gue jadi ingat sama belalai gajah ya. Jadi pohonnya bisa kalian taruh sesuai dengan keinginan kalian. Bisa seperti ini juga ya. Bisa layu. Dari tadi untuk kalian yang jeli, pastinya kalian bisa melihat kita punya kembang api yang sedang meledak. Untuk tengahnya kita punya pecahan snowflake atau salju gitu ya. Tapi apabila dicetak dengan warna seperti ini, salju pun bisa berubah menjadi api. Tapi yang jelas di pinggirnya kita bisa lihat kita punya ini dia, tongkat sihir. Tongkat sihir ini udah sering banget kita dapatkan di set-set Lego, jadi nggak perlu dibahas lebih lanjut. Nah ini dia kembang api yang satu lagi. Jadi ini bentukannya sama, build-nya sama, cuma warnanya beda guys. Nah ini kembang api bisa gerak-gerak. Kita akan lihat ke bagian belakang gedungnya atau rumahnya ya. By the way sekali lagi guys, gue suka banget sama bagian bawahnya ya. Ibaratnya ini kayak base plate, cuma dia ini nggak kotak. Dia kayak membentuk sebuah diorama salju-salju gitu, tanah bersalju. Keren banget, gue suka. Nah oke, sekarang belakangnya. Nah belakangnya ini nggak ada apa-apa. Dan kembang apinya dia disangkutin di lubang-lubang ini guys ya. Jadi dia mengenakan tongkat putih. Gue bakal kasih lihat dari samping. Itu dia guys, jadi mereka itu dikunci. Ada lubang, ditaruh situ lalu ditusuk ya kunciannya. Nah, jadi ini nggak bakal lepas-lepas. Tapi agak bahaya guys ya, soalnya ini pecahannya agak ringkih. Gue takut kalau misalnya kepentok atau ke apa, ini bisa patah guys. Dan pecahan ini lumayan susah dicari ya. Jadinya ya itu agak berbahaya sebenarnya. Satu lagi guys, kalian belum lihat boneka saljunya. Nah ini dia boneka salju yang kita dapatkan di set ini. Dia mengenakan, oh ini terbalik tadi guys. Dia mengenakan sebuah shell berwarna merah. Jadi guys, seperti yang gue bilang, Nian ini merupakan seekor siluman singa atau seekor barong bisa dibilang. Dan kalau di Indonesia biasa disebut sebagai barongsai. Jujur guys, gue suka banget sama pemilihan warna dari si Nian ini. Warnanya warna Tosca dan dicampur dengan warna orange. Lalu ada sedikit warna kuning. Oke, untuk artikulasinya, nah ini ya, ini kakinya bisa goyang-goyang tentu saja karena ini Lego guys. Lego itu bebasan ya. Lalu ini seperti ini bisa 360 derajat tentu saja karena ini dia pakai ball joint. Lalu selain itu ini lehernya juga mengenakan ball joint, jadi bisa 360 derajat juga. Bisa mabok seperti ini bisa.
Mau nunduk bisa, mau naik bisa. Nah, untuk ekornya sendiri, ekornya ini dia artikulasinya pakai ball joint juga dan ujung ekornya copot. Mohon maaf guys. By the way, ujung ekornya Nian ini bener-bener unik banget ya. Terbentuk dari lampion. Lampionnya lampion mahal guys. Di keempat kaki dan di badannya kita bisa lihat ada ornamen berwarna emas. Di bagian atasnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat ke bagian kepalanya guys. Bagian kepalanya ini bener-bener bagus banget. Bener-bener mencirikan seekor barongsai. Di sini kita punya ornamen emas juga. Jadi ini ornamennya bisa gerak-gerak ya. Bisa kayak gini, bisa begini. Ya paling idealnya begini sih. Mungkin. Atau agak ke belakang begini ya. Di lehernya juga ada nih guys. Jadi totalnya ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk mulutnya dia bisa buka tutup. Seperti ini. Dan ini matanya bisa muter guys. Matanya bisa muter. Bisa lagi ngeliat ke belakang. Atau lihat ke sini ya. Ini lagi mikir. Satu lagi detail yang pengen gue bilang guys. Ini penting banget. Sumpah. Di pinggiran matanya guys ya. Gue kira ini pakai apaan. Nah pas gue copot. Pas gue rakit guys. Sumpah guys, gue gak bohong. Ini pecahan pisang, tetapi dicat ulang jadi warnanya itu warna hijau Tosca tua. Spektakuler banget sumpah untuk detail dari sinian ya. Spektakuler banget, gue suka. I like it so much ya. Dia bisa duduk nih seperti ini. Dia duduk. Ini lucu banget ya. Lucu banget sumpah guys. Hey, ngapain kamu di sini? Jadi guys, oke, itu aja dari Lego set The Story of Nian. Jangan lupa guys kasih like video ini kalau kalian suka. Komentar di bawah guys, kira-kira apa pendapat kalian mengenai set yang satu ini. By the way, set ini seharusnya belum dirilis tanggal segini ya. Dia seharusnya rilis tanggal 10 Januari. Tetapi ya, namanya juga orang dalam. Sombong amat. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan yang terakhir guys, jangan lupa di subscribe. Karena guys, dengan subscribe kalian gak akan ketinggalan kalau misalnya gue upload video ke depannya. Oke, mantap. Ya guys, have a good day and stay awesome. Bye-bye. Woo!